Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita kembali bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini Tuhan anugerahkan kembali kepada kita. Dan sebelum kita menjalani sepanjang hari ini mengerjakan berbagai tanggung jawab kita, mari pertama-tama kita mengawalinya dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita akan membaca kebenaran firman-Nya, namun sebelum itu mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Tuhan Bapa kami di sorga. Dimuliakanlah namamu dari kekal hingga kekal. Terpujilah namamu pagi hari ini. Kami percaya dan meyakini bahwa hanya karena Tuhan yang terus bersama dengan kami sepanjang malam hari lamanya. Dan pagi hari ini Tuhan yang memperkenankan kami menyambut harimu yang baru, hari karunia-Mu kepada kami. Bapa di sorga, kami akan kembali membaca kebenaran firman-Mu saat ini. Tolonglah kami, buka setiap hati kami untuk mengerti firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, bacaan kita hari ini dari Mazmur pasal 51 ayat 9 sampai 15. Mazmur pasal 51 ayat 9 sampai ayat yang ke-15. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudara, bacaan firman hari ini kita akan renungkan dalam sebuah tema, mintalah pengampunan. Mintalah pengampunan. Saudara-saudara, setiap luka karena dosa akan selalu meninggalkan bekas bagaikan tancapan paku pada dinding. Semakin banyak paku yang ditancapkan ke dinding, akan semakin banyak pula bekas yang ditinggalkan. Meski pagunya dicabut, bekas paku tersebut tetap ada, bagaikan bekas borok-borok pada kulit. Saudara, perbuatan dosa pasti menimbulkan dampak-dampak buruk yang tidak sulit untuk dihindari. Mazmur 51 mengemukakan beberapa dari dampak perbuatan dosa yang bisa dilihat. Pertama, dosa menjadi noda yang terus membekas pada diri seseorang. Itu dapat kita lihat pada ayat yang ke-7. Bagi manusia, memang agak sulit untuk mendefinisikan noda. Tetapi bagi Allah, noda dosa itu jelas. Kedua, dosa berdampak pada psikologis.
orang yang melakukan dosa, diakui atau tidak, pasti akan kehilangan ketenangan, kehilangan kedamaian, dan kehilangan kesukacitaan dalam jiwanya. Yang ketiga, orang yang melakukan dosa akan dihantui oleh perasaan bahwa Allah akan membuang dirinya. Keempat, orang yang melakukan dosa akan berlaku prinsip apa yang tabur itu juga yang akan dituai. Betapa buruknya borok-borok luka akibat dosa. Karena itu, Daud dengan terbuka dan rendah hati menyadari akan dosa-dosanya. Ia memohon pengampunan dan meminta untuk ditahirkan. Mungkin ada orang yang karena merasa dosanya sangat banyak, sehingga menganggap bahwa dosanya tidak mungkin diampuni. Bagaimanapun banyaknya dosa yang dilakukan, jika akhirnya kita sadar dan mau bersungguh-sungguh bertobat, maka Allah yang hakikatnya adalah kasih dan penuh belas kasihan akan mengampuni kita. Efesus pasal 1 ayat 7, di sana dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami terus bersyukur kepadamu ya Allah, oleh karena kasih setiamu tiada pernah berhenti berkesudahan di dalam hidup kami. Hari lepas hari, tiada Engkau meninggalkan kami. Engkau tetap menjadi gembala yang baik bagi kami, sekalipun kadang-kadang kami tidak setia kepadamu. Bapa di sorga, biarlah firman-Mu yang kami dengarkan pagi hari ini mengajarkan bahwa betapa hidup kami tercela di hadapan Tuhan. Kami manusia sungguh-sungguh berdosa dan sesungguhnya tidak layak untuk dikasihi oleh Allah. Tetapi ternyata di dalam Yesus Kristus Engkau mau mengampuni kami karena kasih-Mu. Bapa di sorga, biarlah oleh kasih pengampunan-Mu akan mengajarkan kami untuk senantiasa hidup dalam pertobatan. Pertobatan yang sungguh ketika kami melakukan dosa dan pelanggaran di hadapan-Mu. Ajari kami bahwa hanya Padamu-lah ada kasih setia dan pengampunan. Dan karena itu, kepadamu-lah kami senantiasa merendahkan diri kami, memohon pengampunan-Mu. Bapa di sorga, menjalani hidup kami, bahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, kepadamu kami serahkan. Tuhan terus memberkati kami. Bimbing kami ya Roh Kudus, supaya hidup kami sepanjang hari ini sungguh-sungguh menjadi hidup yang berkenan kepadamu. Bapa di sorga, ini doa kami, permohonan kami kepadamu. Sempurnakanlah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.